Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Kurniawan dengan NIM 19215047. Saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cengkareng, Fakultas Teknik dan Informatika, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mempresentasikan tugas workshop di semester 7, yaitu presentasi sistem ERP. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan yang namanya ERP. Saya ulas kembali, untuk ERP ini merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, yang mana ini adalah sebuah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis di dalam satu platform terpadu. Dalam hal ini yaitu Odoo. Nah, sini arahan tugas ada beberapa poin, yaitu diarahkan untuk menginstal Odoo Community. Saya instalnya di link yang ini. Lalu saya pilih yang versi 18 Windows, downloadnya di sini. Oke, lalu mengaktifkan modul sales, purchase, inventory, dan manufacture. Nah, di sini sudah saya aktifkan keempat modul tersebut, bisa dilihat di sini. Nah, di home. Di sini bisa dilihat ya, mulai dari sales, dari invoicing, purchasing, inventory, manufacturing, dan lain sebagainya. Sudah aktif, sudah bisa digunakan. Selanjutnya, nah ini untuk siklus presentasi yaitu secara end-to-end, mulai dari sales, inventory, manufacturing, inventory lagi, lalu delivery. Jadi mulai dari penjualan sampai ke pengiriman. Kita skip aja. Nah ini panduannya. Pertama, install Odoo 18 Community. Oke, tadi sudah saya install. Nah, ini tampak aplikasi Odoo-nya. Lalu untuk modul sudah diaktifkan modul sales, inventory, manufacturing, purchase. Nah, untuk accounting ini tidak saya aktifkan karena di sini tuh berbayar ya, upgrade. Jadi bukan activate. Kalau activate ini free. Jadi untuk accountingnya tidak saya aktifkan. Nah, untuk data awal yang perlu disiapkan ini ada contoh. Jadi yang perlu disiapkan itu ada 3 produk, BOM, dan customer dummy. Di sini untuk produk, contohnya ayam geprek, tipenya manufacture, untuk bahan bakunya ayam tepung sambal minyak goreng. Nah, ini bahan baku ini disebut BOM atau Bill of Material. Jadi keempat item ini akan membuat suatu produk yaitu ayam geprek. Nah, untuk customer dummy-nya, nah ini contoh customer, ini ada Dada Ramadan. Oke, untuk produk, BOM, dan customer dummy ini sudah saya buat semua. Coba perlihatkan ke teman-teman. Untuk produk, kita ke inventory, lalu pilih produk, pilih lagi produk. Nah, di sini ada 12 item, yang mana 3, yang pertama ini martabak bangka besar, martabak bangka kecil, martabak bangka sedang. Nah, ini merupakan produk yang saya jual. Di sini ada 3 varian, mulai dari kecil, sedang, dan besar. Lalu untuk mulai dari gula pasir sampai topi ini adalah bahan baku. Mohon maaf ini tes tadi untuk testing aja. Bisa coba delete. Oke, jika tidak bisa delete kita achieve aja. Kita arsip dan achieve, mohon maaf. Kita kembali ke produk. Nah, sudah hilang. Jadi ada 8 item yang merupakan bahan baku. Oke, untuk bahan baku salah satunya coba kita perlihatkan di sini yaitu tepung terigu ya. Nah, di sini tepung terigu untuk informasinya saya pilih produk tipenya itu goods karena goods ini merupakan sebuah barang fisik ya. Maaf teman-teman, ini merupakan barang fisik, fisiknya ada. Ini bisa berupa makanan, barang, minuman, dan lain sebagainya. Kalau untuk servis yaitu hanya berupa jasa, jadi tidak ada barang fisik. Combo ini yaitu keduanya. Lalu untuk trade,
inventory ini untuk fitur untuk bisa mengecek stok ya, entah itu bertambah ataupun berkurang. Lalu karena di sini adalah bahan baku, jadi saya checklistnya purchase, karena ini merupakan biaya yang saya keluarkan untuk membeli bahan baku. Di sini pun saya pilih yang cost untuk harganya. Sini harganya 12 perak, sudah belum termasuk pajak 11%. Nah, di sini untuk purchase-nya, jadi tepung terigu ini saya order melalui vendor saya yang bernama supplier bahan makanan. Untuk vendor bisa dicek di sini ataupun bisa ditambahkan di sini di purchase. Lalu kita klik order, klik vendor. Nah, di sini merupakan vendor saya sementara ada satu, yaitu supplier bahan makanan. Deskripsi, deskripsi singkatnya seperti ini. Oke, kita kembali aja langsung ke inventory produk tadi di terigu untuk inventory. Nah, ini untuk operationnya voltasenya saya pilih yang buy, kan ini membeli produk ya, produk bahan baku. Jadi saya pilih buy. Kalau manufacture ini adalah produk yang kita buat untuk dijual gitu. Nah, contohnya di sini ini ada 3 ini, kita lihat untuk martabak bangka yang besar. Di sini untuk informasi umumnya sama tadi, untuk tipe produknya saya pilih goods, untuk track inventory saya checklist, untuk invoicing policy, lalu statusnya sini order quantities. Untuk harganya saya pilih yang ini, kolom yang ini, itu harganya 24.000 untuk martabak bangka yang besar, belum termasuk pajak 11%. Nah, ini costnya saya kosongin. Lalu lainnya saya skip. Untuk salesnya skip juga. Inventory, nah di sini bedanya tadi untuk bahan baku saya pilih checklist yang buy karena merupakan bahan baku yang kita beli. Untuk manufacture itu produknya sudah kita hasilkan dan siap untuk dijual. Nah, di sini untuk weight, perkiraan berat dari barang tersebut ya estimasi di 2 kilo. Oke, untuk lanjut ke BOM, bill of material. Nah, di sini BOM, saya lihat di sini bill of material di sini ada satu. Nah, ini martabak bangka yang besar. Ini di dalamnya ini terdapat 8 item, itu macam-macam mulai dari tepung terigu, gula pasir, telur, margarin, sedap kue, ragi, topping ada coklat, keju, susu kental, dan yang terakhir kertas alas, plastik, dan box. Di sini ada 8 item. Nah, ini untuk kuantitinya itu berbeda dari setiap ukurannya, baik yang kecil, yang sedang ataupun yang besar itu berbeda untuk ukurannya. Di sini tepung terigu untuk yang besar saya buat 150. Nah, di sini satuannya itu gram. Coba lihat di sini di yang martabak kecil, bill of material. Nah, bisa lihat di sini ya. Yang tadi yang sebelumnya yang besar 100, untuk yang kecil saya buat, mohon maaf, yang tadi yang besar 150, yang kecil saya buat 100. Yang kecil 100, yang besar 150. Oke, selanjutnya customer dummy. Nah, di sini untuk melihat nama customer bisa klik home menu, lalu pilih yang employees. Nah, di sini ada 3 ya, ada Alinsira, Nanda, Sapa. Di sini Alinsira misalnya sebagai customer, untuk saya sendiri itu sebagai owner. Oke, sudah. Nah, kita selanjutnya langsung ke alur demonstrasi. Mulai dari sales order. Sini membuat 10 porsi ayam geprek, lalu konfirmasi self order. Nah, sistem akan otomatis menampilkan delivery dan manufacturing order. Kita langsung aja dimakan. Klik home menu, pilih sales. Nah, ini ada merupakan history tadi perbelanjaan saya untuk testing. Kita buat yang baru, klik new. Sini siapa yang order?
Saya buat sini alinsirah. Oke, apa saja yang di order. Jadi 10 item ya. Kita buat. Kita klik katalog aja. Nah, untuk biar langsung kelihatan gitu ya apa yang bisa kita order. Kita buat totalnya 10. Oke, ini ada 3 item berarti yang sedang kita buat 3. Untuk yang kecil 3. Tebak bangsa yang besar 4. Hingga totalnya 10. Nah, untuk total seluruhan yaitu 223.000 sekian rupiah. Lalu untuk 22.000 ini merupakan pajak 11%. Ini sudah kita buat. Lalu ini kita kirim email ke Alinsira. Kita send by email. Nah, di sini kita klik send aja langsung. Ini udah otomatis dari Odonya sudah membuatkan teks segala macam dan import atau attach file PDF-nya itu berupa quotation-nya. Ini bisa di-download juga. Nah, jika sudah sesuai, ini kita confirm. Oke, nah di sini bisa dilihat di atas teman-teman. Seharusnya di sini ada muncul selain delivery ada manufacturing order. Berhubung tidak muncul, ya nanti kita buat manual. Sebelum buat manual, kita klik delivery dulu di sini. Nah, untuk melihat. Nah, di sini not available. Coba kita cek. Eh, karena produknya belum tersedia ya, jadi kita tidak bisa mengirim. Kita kembali ke sales. Lalu kita ke manufacturing. Karena tadi tidak muncul otomatis, jadi kita buat manual. Kita coba klik new di sini. Jadi untuk itemnya martabak bangka yang besar itu ada 4. Nah, ini kan awalnya 150 ya untuk satu martabaknya yang besar. Kita input 4 dia akan berubah. Nah, menjadi 600 sudah otomatis. Nggak cuma tepung terigu, item yang lain pun akan berubah, menyesuaikan. Oke, jika sudah kita buat disesuaikan dengan sales order, kita confirm. Kita buat lagi yang martabak kecil. Tadi order 3. Oh ya, untuk di sini item tidak perlu ada yang dibuat. Bisa di skip, langsung klik confirm aja. Kita buat lagi yang baru martabak bangka yang sedang. Kuantitinya 3. Gitu, kita confirm. Dari graph sudah menjadi confirm. Kita lihat lagi di sini ada 3. Bisa dilihat teman-teman di sini statusnya komponen status itu not available. Ini menandakan bahwa bahan baku yang saya punya itu tidak ready. Sehingga kita harus order, kita kita purchase dulu. Kita order ke vendor kita yaitu dari toko makanannya. Nah, di sini kita lihatnya purchase. Nah, ke supplier kita yaitu supplier bahan makanan. Saya coba buat order, cuman sebelum order kita pastiin dulu. Kita kembali lagi ke manufacturing order. Nah, apa aja sih item yang nggak ready gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, yang warnanya hijau ini menandakan terpenuhi. Kalau yang hitam ini kurang. Nah, coba di sini saya sambil catat ya. Untuk tepung terigu kebutuhan 600, stoknya 575 sehingga kebutuhannya kurang yaitu 25. Untuk telurnya tercukupi. Eh, mohon maaf, gula pasir yang tercukupi. Nah, untuk telur 7.000. 7.000 untuk margarin terpenuhi, ke yang lain terpenuhi. Yang nomor 10, kita lihat yang nomor 11. Tepung terigu tidak terpenuhi. Tadi sudah 25 ditambah 300 jadi 325. Telur
Jadi sudah 7.000 ditambah 3.000 kebutuhannya menjadi 10.000 dengan kuantitinya 0. Oke, sudah itu aja. Kembali lagi kita lihat yang nomor 12. Nah, ini tepung terigu kebutuhan 375. 0 berarti tambah 375 sehingga total menjadi 700. Untuk telur 3.000 kebutuhannya, itu menjadi 13.000 telur. Lalu yang lain ada juga nih soda kue nih yang sudah berkurang stoknya. Kebutuhan 150, stoknya ada 50 sehingga butuh 100. Ragi juga 100. Kita tambah soda kue 100, soda kue 100, ragi 100. Nah, nanti kita buat PO, kita order bahan baku 4 item ini yang kurang. Kita buatnya di sini, kita order ke vendor kita yang namanya supplier bahan makanan. Kita klik new. Klik new, oke, benar. Di sini supplier bahan makanan vendor kita. Nah, untuk itemnya kita bisa klik di sini ataupun klik katalog, langsung muncul. Nah, tadi tepung terigu kita tambahkan, telur tambahkan, soda kue dan ragi. Ragi kebutuhannya 100. Kita lebihkan aja 200. Soda kue kebutuhan 100, kita lebihkan 200. Telur 13.000, kita lebihkan aja 15.000. Untuk tepung terigu kebutuhan 700. Oke, udah 1.000. Ya sudah, klik ini. Nah, untuk total belanjaan kita itu 64.380 perak. 64.380 rupiah. Kita pastikan sudah sesuai. Order information tidak ada. Lihat sini, jika sudah, ini bisa kita send by email ke supplier kita ataupun di print RFQ atau request for quotation. Kalau sudah, kita confirm aja, langsung confirm order. Ini ceritanya kita udah order, kita sudah bayar juga ke supplier. Nah, ini ceritanya barangnya itu sudah mereka kirim, supplier kirim ke tempat kita. Nah, ini kita langsung terima aja produknya sambil dicek juga untuk itemnya apakah sudah sesuai. Klik terima, lalu kita validasi, validate. Jika sudah, oh benar nih, untuk item-item yang kita belanjain tuh benar datangnya sudah sesuai yang kita butuhin juga, kita terima di sini dengan klik validate. Nah, ini otomatis akan menambahkan quantity ya di inventory kita. Kita bisa lihat di sini untuk produk inventory, produk. Nah, ini untuk on hand-nya di sini on hand 600, 600, 1.500. Nah, gampangnya juga kita bisa lihat di sini di manufacturing. Yang tadinya not available jadi available semua. Jadi menandakan bahwa bahan baku kita sudah ready gitu, sudah siap untuk membuat martabak gitu ya. Nah, selanjutnya tadi sudah cek inventory, cek inventory, terus tadi stoknya kurang sudah kita tambahkan. Manufacturing order tadi sudah buat, kita juga sudah memperlihatkan bill of material produk kita. Nah, ini belum kita produce all. Nah, ini kita produksi jika sudah available semua, kita bisa langsung produksi semua. Ini 3 item, kita klik langsung aja produce all. Oke, sudah, kembali lagi. Nah, dari 3 sisa 2 langsung berkurang. Ini ceritanya kita sudah membuat produk tersebut. Karena bahan bakunya sudah ready, kita langsung buatkan aja. Nah, ini ceritanya untuk si martabak 10 item tersebut sudah
sudah siap nih, sudah ready, sudah bisa dikirim. Nah, selanjutnya kita ke delivery order. Dimana lihatnya di sales. Yang ini nih, untuk number invoice-nya yang S00005. Klik aja. Nah, kita langsung klik delivery. Nah, jika eh, barang barang kita atau produk kita yang 10 item ini sudah terkirim ke Alin Syirah, kita bisa klik validate. Kita bisa selesaikan bahwa untuk order ini sudah selesai dan diterima. Nah, lalu selanjutnya itu invoicing dan accounting. Mungkin saya hanya bisa menampilkan invoicing. Untuk accountingnya sudah saya singgung di awal bahwa tidak bisa tampil karena merupakan aplikasi Odoo yang trial. Sedangkan accounting ini berbayar. Oke, kita buat invoice dari SO. Nah, ini adalah transaksi quotation yang sudah selesai. Oke, nah, untuk melihat apa namanya, melihat tadi invoice, kita create di sini, create invoice. Nah, kita create draft. Nah, ini pastiin dulu sudah sesuai belum. Jika sudah, kita confirm. Nah, di sini yaitu pembayaran ya. Memang sebelumnya ini terlewat. Untuk pay ini seharusnya tadi di awal ya. Nah, ini ceritanya dibayar oleh si Alin Sira. Kita kembali lagi ke sebelumnya, itu untuk jurnalnya pilih bank, manual payment, payment methodenya kita create payment. Nah, ceritanya ini pembayaran ke Alin Sira. Nah, ini si Alin Sira ini sudah bayar, baru kita terima dan statusnya berubah menjadi paid. Nah, setelah itu baru kita ke tadi manufacturing, yaitu kita produk all semua, jadi kita proses langsung. Jadi setelah konfirmasi pembayaran baru kita bisa proses produksi. Cuman tadi uh, saya keliru, saya langsung produksi uh, tanpa melihat bahwa invoice ini belum dibayar. Nah, ini sudah terbayar. Jadi selanjutnya harusnya langsung ke manufacturing order, diproduksi. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kita ke delivery. Nah, ini tadi ke delivery, baru kita validasi bahwa pengiriman sudah diterima. Setelah itu, nah di sini baru invoice-nya muncul. Invoice muncul, ini invoice ini bisa di print ataupun bisa dikirim ke email. Nah, kita coba print. Ini kita download invoice-nya. Invoice-nya seperti ini, yang bisa kita print ataupun dikirim langsung ke email Alinsyirah. Ini sudah, untuk yang 2 poin ini mohon maaf tidak bisa ditampilkan, keterbatasan. Untuk ringkasan tahapan, oke, sudah semua dilalui. Tadi sudah buat order, sudah periksa stok bahan, bahkan siapa yang menambahkan karena stoknya kurang. Nah, kita sudah buat dan validasi produk, dan sudah menambahkan juga, sudah mengirim ke customer, sudah buat invoice. Oke, sekian untuk presentasi sistem ERP pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf ada kesalahan sebelumnya. Saya iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.